Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana manusia dibebaskan dari api neraka. Bulan di mana juga pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar orang beriman dapat menjauhkan dirinya dari api neraka. Perkenalkan, saya Aska Medina Hayukuina dari kelas 6 Imam Abu Daud. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang bagaimana ya caranya agar puasa kita berkualitas. Nah, puasa berkualitas dapat ditempuh dengan upaya menjaga diri dari dosa. Puasa berkualitas dapat juga ditempuh bukan sekedar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Oh iya, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jauh hari mengingatkan kepada umat Muslim untuk melakukan puasa secara berkualitas. Puasa berkualitas dapat melahirkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa berkualitas puasa yang tidak berkualitas hanya melahirkan keletihan dalam berpuasa, yaitu kelaparan dan dahaga. Lalu bagaimana ya caranya agar puasa kita berkualitas? Teman-teman ada yang tahu apa itu? Nah, yang pertama agar berkualitas adalah puasa kita harus ikhlas. Agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Hanya puasa saja, banyak amal yang akan ditentukan niat yang tujuannya, syaratnya diterima amal ini. Seperti di dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah meninggalkan hal yang dapat membatalkan puasa. Agar berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang dapat membuat puasa kita batal. Seperti makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berniat berbuka, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melewati ujian kesabaran. Kesabaran kita diuji pada bulan Ramadan
ada 3 macam. Yang pertama, sabar menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menahan rasa lelah, lapar, dan dahaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Yang keempat adalah meninggalkan hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ikhlas meninggalkan hal yang dapat membatalkan puasa saja tidak cukup loh untuk membuat puasa kita berkualitas. Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Dan yang kelima adalah memperbanyak amal sholih selama bulan Ramadan. Di saat kita menjauhi larangan-larangan Allah dan melakukan hal yang tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal sholih saat berpuasa. Ada yang tahu nggak nih apa aja? Nah, contohnya adalah memperbanyak tilawatil Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dalam menyambut bulan Ramadan ini, marilah kita mengambil hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan hawa nafsu kita, memperbaiki akhlak, menghargai waktu, menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah memanfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, untuk memperbaiki diri kita dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangannya. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SD Mutual. Kali ini kita akan bagi-bagi takjil lagi bersama ini anak-anak yang pintar. Bagi-bagi takjil yang kedua. Yang kemarin sudah kita di Jalan Pahlawan, sekarang kita nanti di depan kampus atau depan sekolahan kita di Jalan Tidar. Kita akan membagikan takjil untuk pengendara sepeda motor dan mobil supaya nanti di perjalanan bisa berbuka. Terima kasih, saya mewakili tim Takjil on the Road. Terima kasih kepada ayah bunda, bapak ibu guru yang sudah membantu, mensupport. Semoga amal baik bapak ibu atau ayah bunda dilipat gandakan di bulan puasa ini, menjadikan berkah untuk keluarga dan Ananda. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Takjil on the Road berikutnya. Dadah.